Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Fitri, gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Nah, alhamdulillah. Baik, Bu Fitri, kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran dalam rangka supervisi pembelajaran dengan menggunakan TIK. Setelah melihat tayangan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Fitri di kelas 6, ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan terkait dengan pengalaman pembelajaran dengan sistem daring, di mana anak-anak juga terlibat secara daring melalui Zoom meeting. Ini ada beberapa pertanyaan sebagai refleksi dan juga nanti kita inventarisir temuan-temuan yang tentu sebagai catatan untuk perbaikan dalam rangka pembelajaran berikutnya. Baik Bu Fitri, bagaimana pendapat Bu Fitri setelah menyajikan pelajaran kemarin melalui pembelajaran daring di kelas Bu Fitri? Kalau keseluruhan ya Pak, alhamdulillah lancar. Cuman ada beberapa saat di inti pembelajaran itu kesulitan saat menayangkan video ya. Di situ mungkin karena koneksinya juga, kemudian saat nyampe ke siswanya juga telat. Terus ada juga beberapa siswa yang memang tapi tidak banyak, ada beberapa siswa yang tiba-tiba keluar juga karena koneksi yang buruk. Seperti itu. Ya, baik Bu. Menurut Bu Fitri kemarin, apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang direncanakan? Sudah Bapak. Nah, ya. Artinya tahapan-tahapannya sesuai dengan skenario yang telah disusun ya, dari mulai pembukaan, menyiapkan tool, menyiapkan aplikasi Zoom, anak-anak dan lain sebagainya, semua sudah berjalan sesuai dengan skenario ya? Sudah sesuai. Baik. Lalu apakah Bu Fitri bisa menceritakan kira-kira hal-hal apa saja yang dirasakan puas atau memuaskan bagi Bu Fitri dalam proses pembelajaran tadi? Dirasakan yang puas itu saat siswa dapat mengemukakan hasil analisisnya. Di situ kan indikator yang saya inginkan, siswa dapat menganalisis dari penayangan video, kemudian menganalisis dari penayangan media tentunya. Mereka bisa mengemukakan sesuai dengan yang indikator yang diharapkan. Itu Bapak. Betul, bagus. Baik. Tadi artinya memang pembelajaran berjalan dan ada hal-hal yang memuaskan, tapi walau demikian tentu ada kendala-kendala ya. Baik Bu, selanjutnya kira-kira bagaimana perkiraan Bu Fitri mengenai ketercapaian dari tujuan pembelajarannya? Ketercapaian tujuan pembelajarannya dilihat dari kemarin, kemudian dilihat dari hasil LKPD dan evaluasinya, alhamdulillah 80% anak-anak sudah mencapai KKM dan tujuannya. Alhamdulillah, sudah mencapai 80% ya. Ya. Jadi sungguh luar biasa, artinya dengan versi daring ya. Tentu Iya, betul. ini berbeda karakter dengan versi ketika tatap muka. Dengan daring tentu capaian 80% merupakan capaian yang luar biasa ya. Walaupun mungkin dalam perjalanannya masih terdapat kendala-kendala. Namun demikian secara umum ketercapaiannya alhamdulillah mencapai minimal 80% sudah tercapai. Selanjutnya kira-kira yang menjadi kesulitan siswanya apa Bu? Ketika pembelajaran kemarin? Kemarin karena koneksi ya, lebih ke koneksi. Jadi saat saya menjelaskan, ada keterlambatan penyampaian informasi, kemudian merekanya juga ada yang keluar dari koneksi Zoom-nya, ada yang terlewat, itu mungkin Bapak sebagian, tapi siswa yang inisiatif itu ada yang langsung bertanya melalui grup kelas setelah Zoom berakhir. Jadi saya masih bisa menyampaikan materinya. Masih berkisar di urusan tool ya, urusan teknik pendukung jaringan ya. Kalau dari segi pembelajaran sendiri, para siswa gimana Bu? Alhamdulillah bisa mengikuti Bapak, karena sebelumnya kan
di pembelajaran sebelumnya saya sudah menginformasikan apa saja materi yang akan disampaikan di hari itu. Kemudian siswa sudah mencari-cari informasinya sebagian di buku maupun di internet. Jadi saat menjelaskan, alhamdulillah bisa menjawab gitu. Baik, baik. Mudah-mudahan pada pertanyaan berikutnya ini juga saling terkait ya. Kalau Ya. tadi dari segi siswanya, kesulitan dari segi siswanya, sekarang kesulitan bagi ibu sendiri pada saat melakukan pembelajaran, apa kesulitan yang ibu rasakan dengan materi, konten materi yang ibu sampaikan, kebetulan materi yang ibu sampaikan dan juga tentu ya dengan media daring yang seperti ini. Kira-kira kesulitannya apa Bu bagi ibu sendiri? Kesulitan untuk saya itu takutnya siswa kurang paham dengan penyampaian materi dari media gambar. Di situ kan ada petanya. Takutnya siswanya itu kurang paham maksudnya apa gitu. Dan mungkin kurang dari penyampaian saya dalam penunjukan ini tuh sebenarnya peta apa gitu. Jadi kurang dalam apa ya? Kayak ngasih judul pokoknya gitu. Soalnya Visualisasinya Bu ya. gitu. Baik Bu. Dari kesulitan tersebut kira-kira ada alternatif apa Bu untuk mengatasi kesulitannya? Kan tadi Ibu katakan bahwa ini ada kekhawatiran kekurang maksimalan tayangan atau share screen-nya ya. Share screen-nya itu ada apa? Ada kesulitan ya. Kesulitan mungkin karena faktor-faktor teknis dan juga non teknis. Kira-kira alternatif untuk mengatasi kesulitan itu apa Bu? Lebih ke diskusi ya Pak. Jadi saat misalnya saat penayangan videonya mereka nggak paham ini gambar apa, tapi saya itu kayak lebih menarik pikiran siswa nih dari gambar ini kira-kira kalian bisa menemukan informasi apa. Jadi lebih ke diskusi. Setelah itu saya kasih penguatan seperti itu. Jadi mereka jadi paham. Ya. Kasih penguatan. Atau ada alternatif lain Bu kalau seandainya tayangan dari mengalami mungkin bisa dengan opsi yang lain Ibu membagikan file ke yang bisa mendukung di WA mungkin bisa ya itu Koneksinya. untuk memaksimalkan ya. Ya. Ya betul. Saya share juga untuk siswa yang emang kesulitan masuk di Zoom, saya share juga materinya di grup kelas. Baik Bu, berikutnya setelah Ibu melakukan pembelajaran melalui media daring atau Zoom, ini yang dirasakan dari hasil observasi ini tentu ada hal-hal yang telah dirasakan mantap dan juga ada hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan yang kemarin Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran kepada kalau kita lihat dengan dengan teknik meeting yang tentu ada keterbatasan jaring ya yang jaringan pendukung yang tidak juga kalau dari virtual meeting ada keterbatasan tetap ada poin-poin ya bahwa anak mampu secara virtual meeting daring Zoom meeting, tapi kemudian juga ada hal-hal yang perlu ditingkatkan ya berdasarkan kegiatan kemarin, artinya keterlibatan tersekat oleh batas karena jaringan itu ada opsi yang lain yang dilakukan oleh Bu Fitri, ini dengan men-share kembali juga melalui media WhatsApp, juga melalui pertanyaan-pertanyaan. Baik, untuk yang terakhir barangkali Bu Fitri, ini kira-kira
apa yang akan Bu Fitri lakukan untuk pertemuan berikutnya berdasarkan pengalaman catatan proses pembelajaran yang Bapak observasi kemarin. Untuk selanjutnya, pertama kan karena teknisnya ya Pak, lebih memastikan lagi ini kesiapan siswa dalam penggunaan jaringannya, kemudian penggunaan media handphonenya juga. Kalau misalnya handphonenya sulit dipakai, kalau misalnya ada yang punya laptop atau komputer bisa menggunakan laptop komputer itu untuk Zoom-nya. Kemudian, kalaupun ada siswa yang nanti pas hari hanya tidak bisa menggunakan Zoom, akan saya siapkan juga materi, ringkasan materi, kemudian pembahasan, tanya jawab yang sudah saya lakukan dengan siswa, akan saya sharekan juga di grup, sehingga yang lain bisa menonton tayangan recording, karena saya merecord juga video Zoom-nya, kemudian ringkasan materinya berupa ringkasan tulisan dan PowerPoint, seperti itu. Iya. Baik Bu Fitri, terima kasih cukup sudah wawancara kita pasca observasi pembelajaran dalam rangka supervisi proses pembelajaran. Luar biasa ini kalau lihat dari paparan jawaban yang telah disampaikan Bu Fitri dengan virtual meeting dengan menggunakan teknik Zoom. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Ada beberapa kendala diantaranya yang klasik, yaitu koneksi jaringan pendukung. Yang kedua juga keterlibatan siswa sampai kalau lihat dari tayangan videonya karena faktor kendala teknis jaringannya ada yang sampai gabung, ada yang sampai gabung dengan temannya karena kebetulan mungkin dekat ya. Sebagai upaya juga bahwa ada sebuah itikad, ada sebuah upaya dari peserta didik untuk bagaimana caranya dengan kendala mereka mengatasi, tetap ada semangat belajar. Luar biasa. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk perbaikan pembelajaran berikutnya dengan tetap semangat, tetap ingatkan dan ajak anak-anak kita tetap untuk semangat dan sehat di masa pandemi ini dengan tidak mengurangi tidak mengurangi bobot belajar. Semuanya mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan apa-apa yang menjadi kendala mudah-mudahan bisa teratasi. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Sama-sama Bapak, nanti makasih kita juga. di tahapan supervisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bapak.